Kesuksesan yang sebenarnya adalah tatkala seseorang menghadap kepada Allah, dibebaskan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses yang sebenarnya. Barang siapa yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses. Bahwa di dalam ayat ini Allah ingin menerangkan, di dunia ini tidak ada manusia yang paling zalim dan paling jahat selain orang-orang yang kerjanya adalah menghalangi manusia untuk memasuki masjid-masjid Allah, untuk berzikir di dalamnya, untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Akan terus munculnya makhluk-makhluk yang jahat seperti itu, yang akan menjadi penghalang-halang jalan Allah, menutup masjid, menghalangi manusia nggak boleh masuk ke masjid. Bahkan mereka akan merobohkan masjid-masjid Allah, menghancurkan masjid-masjid Allah, dan ujungnya nanti adalah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa a'azzani Allah wa iyyakum wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Selaku khatib, perkenankan kami menyampaikan sebuah wasiat, yaitu wasiat yang selalu mengawali khutbah-khutbahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat takwa. Marilah sisa waktu yang masih ada, sisa umur yang masih Allah berikan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya yang akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah, terkhusus tatkala nanti bersua dengannya, adalah kemuliaan dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan orang yang paling mulia di antara hambanya menurut Allah adalah orang yang kaya,
adalah orang yang kedudukannya paling tinggi, status sosialnya paling tinggi, dan seterusnya tidak. Tapi Allah mengatakan atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga semoga dengan ketakwaan kita semuanya nanti benar-benar akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari azab neraka. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya adalah tatkala seseorang menghadap kepada Allah, dibebaskan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses. Kebanyakan orang mengejar kesuksesan di kehidupan dunia ini. Memang benar, boleh, tidak ada larangan. Allah menciptakan dunia ini adalah untuk manusia, untuk kita semua, untuk kita nikmati. Akan tetapi perlu diingat bahwa segala kesuksesan yang bersifat duniawi itu semua akan kita tinggalkan, dan itu sejatinya adalah kesuksesan yang sementara. Adapun kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan hakiki adalah seperti yang Allah tadi katakan, ketika seseorang nanti di yaumul qiyamah, setelah dihancurkannya alam semesta ini, setelah kita dibangkitkan dari kubur, menghadap ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz. Maka itulah sukses yang sebenarnya. Silahkan kita kejar kesuksesan dunia ini, boleh, tapi jangan lupakan kesuksesan yang sebenarnya, yaitu kesuksesan akhirat, yaitu masuk ke surga Allah. Dan setiap mukmin cita-cita tertingginya di dalam hidupnya adalah bagaimana dia bisa menggapai surga Allah. Karena itu kebahagiaan yang sebenarnya, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Adapun kesuksesan duniawi adalah sesaat, kita nikmati sebentar di kehidupan kita yang sangat singkat di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita, sehingga kita benar-benar bukan hanya sekedar bisa menggapai kesuksesan dunia, tapi kita bisa menggapai kesuksesan yang sebenarnya, yaitu kesuksesan di akhirat, sehingga kita semua semoga dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan sedikit dalam khutbah ini saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 114, yang ternyata apa yang termuat di dalam ayat ini benar-benar terjadi sejak zamannya para nabi dahulu, dan terus akan terjadi sampai hari ini, bahkan nanti sampai datangnya hari kiamat. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Siapakah orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang menghalang-halangi masjid-masjid Allah digunakan untuk berzikir kepada Allah di dalamnya, disebut nama Allah di dalamnya, dan berusaha merobohkan masjid-masjid tersebut. Mereka-mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan. Mereka tidak akan bisa memasuki masjid-masjid Allah kecuali dalam kondisi ketakutan. Mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan akan mendapatkan kehinaan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan ayat ini, bahwa di dalam ayat ini Allah ingin menerangkan di dunia ini tidak ada manusia yang paling zalim dan paling jahat selain orang-orang yang kerjanya adalah menghalangi manusia untuk memasuki masjid-masjid Allah, untuk berzikir di dalamnya, untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. La ahada azlamu wa asyadda jirman, kata beliau. Tidak ada di dunia ini manusia yang paling zalim, paling jahat, melebihi kezaliman dan kejahatannya orang-orang yang hobinya adalah menghalang-halangi manusia untuk masuk ke masjid-masjid Allah, beribadah di dalamnya. Beliau membawakan beberapa riwayat yang menerangkan bahwa mereka-mereka itu telah terjadi di zaman dulu, zamannya para anbiya,
dan akan terus terjadi setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Dan kita juga saksikan atau dengar paling tidak sekarang ini, karena kita sedang hidup di zaman keterbukaan. Semuanya terbuka sekarang, tidak ada yang tersembunyi. Apa yang Allah katakan ini benar-benar terjadi dan akan terus terjadi, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya yang beriman dengan adanya makhluk-makhluk buruk yang seperti itu untuk menguji kekuatan iman kita. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, apa yang mereka rasakan. Sudah puluhan tahun kita mendengar beritanya, kita bisa melihat dan mendengar berita mereka, keadaan mereka sampai detik ini. Dan itulah tasdiqan lima akhbarallahu bih, itu sebagai bukti akan benarnya apa yang Allah sebutkan. Akan terus munculnya makhluk-makhluk yang jahat seperti itu, yang akan menjadi penghalang-halang jalan Allah, menutup masjid, menghalangi manusia nggak boleh masuk ke masjid. Bahkan mereka akan merobohkan masjid-masjid Allah, menghancurkan masjid-masjid Allah, dan ujungnya nanti adalah Dajjal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Nasir As-Sa'di, hobi mereka di samping menghalang-halangi manusia datang ke masjid, bahkan mereka juga hobi menghancurkan masjid-masjid Allah, merobohkan masjid-masjid Allah. Kata beliau, tafsir dari kharabiha wa sa'a fi kharabiha, mereka hobi merobohkan masjid Allah. Ini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, mereka merobohkan secara material, merobohkan fisik secara fisik, yaitu menghancurkan masjid-masjid. Dihancurkan dengan bom-bom mereka, dengan rudal-rudal mereka, dengan tangan-tangan mereka yang kotor dan jahat. Atau paling tidak mereka menodai masjid-masjid yang suci, dinodai dengan kotoran-kotoran dari mereka, laknatullah alaihim. Lalu merobohkan, pengertian yang kedua adalah merobohkan secara maknawi. Di antaranya adalah mereka berusaha menghalangi manusia tidak boleh menghidupkan syiar-syiar agama Allah di dalam masjid-masjid. Dan itu akan terjadi terus. Kata beliau, wa hadza 'amun, dan hal ini, ayat ini menunjukkan umum. Ya, menunjukkan umum. Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini umum. Akan ada orang-orang seperti itu, tidak terbatas kepada kaum tertentu. Seperti contohnya yang sudah terjadi adalah bagaimana Ashabul Fil, pasukan bergajah yang dipimpin seorang raja yang zalim yang bernama Abraha, yang datang dari Yaman. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Itulah masjid yang pertama di muka bumi adalah Ka'bah yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ingin dia hancurkan. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin ketika ingin melaksanakan manasik haji setelah mereka hijrah ke Madinah, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kisah perjanjian Hudaybiyah. Terpaksa kaum muslimin harus mengalah, padahal mereka sudah sampai ke Hudaybiyah, tinggal melangkahkan kaki beberapa kilo sampai ke Makkah, dan mereka sudah memakai kain ihram, mereka sudah bertalbiyah, mereka sudah memakai ihram dari miqatnya. Tapi ketika sampai di Hudaybiyah, mereka dihalang-halangi oleh Quraisy. Demikian juga terjadi setelahnya apa yang dilakukan oleh pasukan salib dari kalangan orang-orang Nasara, yang mereka berusaha merobohkan Baitul Maqdis, dan hampir Baitul Maqdis waktu itu hancur, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu akan terjadi, tidak akan pernah berhenti. Dan hari ini kita lihat, dan hari ini kita saksikan bagaimana kezaliman dan kejahatan Zionis, laknatullah alaihim, yang mereka menghancurkan masjid. Berapa ribu masjid yang mereka hancurkan, berapa ribu masjid yang mereka robohkan. Masjidil Aqsa pun mereka halang-halangi, tidak ada kaum muslimin yang boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa, kecuali harus dianiaya, kecuali harus disiksa, bahkan diantaranya dibunuh oleh mereka. Dan ini seperti yang diinformasikan Nabi SAW, manusia kelompok satu ini, Zionis atau Yahudi, telah diinformasikan di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, mereka akan terus seperti itu dimanapun berada, yang ujungnya adalah, kata Nabi, mereka adalah pengikut Dajjal yang paling banyak, dan akhirnya akan berperang melawan Isa ibn Maryam bersama kaum mukminin. Sehingga itulah kenyataan dari sunnatullah sebagai ujian untuk kita semuanya.
Maka tugas kita yang pertama adalah bersabar menghadapi itu. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita diberikan keteguhan iman, agar saudara-saudara kita di Palestina diteguhkan iman mereka oleh Allah. Dan mereka telah lolos dari ujian itu. Mereka tegar, mereka teguh di atas keimanan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang murtad, walaupun disiksa, dibunuh setiap hari, dibantai, ya, tapi mereka tetap beribadah kepada Allah, walaupun harus di jalan, walaupun dimanapun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lulus dari ujian Allah. Bagaimana dengan kita? Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah tadi kita melihat ayat yang disampaikan dalam khutbah yang pertama, yang dari ayat itu kita mengetahui bahwa musuh-musuh Islam, orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan kekufuran kepada Allah, kepada agama Allah, kepada kitabullah, kepada nabinya, mereka tidak suka adanya masjid-masjid Allah di muka bumi ini tegak berdiri, apalagi dimakmurkan dengan berbagai syiar-syiar ibadah kepada Allah. Itulah sifat-sifat mereka, sifat-sifat yang melekat di dalam kolbu-kolbu mereka. Benci dengan masjid, tidak ada rasa suka secumil pun, dan mereka sangat benci dengan orang-orang yang memakmurkan masjid, sehingga segala daya dan upaya akan mereka lakukan untuk menghalang-halangi jalan manusia menuju ke masjid. Maka sebaliknya, insan-insan yang beriman, mereka adalah manusia-manusia yang cinta dengan masjid, senang membangun masjid, senang memakmurkan masjid-masjid Allah yang sudah ada, dan mereka selalu rindu untuk datang ke masjid. Itulah iman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Di sini Allah menggunakan sighatul hasr, sebuah kata yang menunjukkan pembatasan. Artinya hanya orang yang beriman yang memiliki sifat itu. Apa? Innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang mau memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan bagaimana orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, begitu bencinya mereka dengan masjid, begitu bencinya mereka dengan orang-orang yang beriman yang pergi ke masjid dan memakmurkan masjid. Maka kebalikannya sekarang, insan-insan yang beriman, mereka sangat cinta dengan masjid, mereka sangat cinta dengan orang-orang yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanya mereka yang seperti itu. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Anda melihat ada seseorang yang senang, rajin datang ke masjid untuk beribadah di dalamnya, maka bersaksilah engkau bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Kita siang ini di sela-sela kesibukan kita hadir ke tempat ini karena kita cinta kepada masjid, karena kita cinta kepada Allah, ingin memakmurkan masjid, ingin beribadah kepada Allah di masjid. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah untuk kita semua seperti ini. Kita selalu cinta kepada Allah, selalu cinta dengan masjid Allah, senang memakmurkan masjid-masjid Allah sampai akhir hayat kita. Sehingga mudah-mudahan dengan sebab itu kita akan dipanggil Allah dalam kondisi husnul khatimah, sehingga surga yang akan kita dapatkan insyaallah taala. Demikian khutbah yang singkat, semoga bermanfaat untuk sang khatib pribadi khususnya dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Dan marilah kita tutup khutbah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، ونعوذ بك من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود، اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود يا رب العالمين. اللهم أرجع أرض فلسطين إلى رحاب المسلمين. اللهم أرجع أرض المسلمين، اللهم أرجع أرض فلسطين إلى رحاب المسلمين. اللهم أرجع أرض فلسطين إلى رحاب المسلمين. اللهم أرجع مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أرجع مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.